Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam Suyuti rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Tadi saya kaget, kok ada kitab Riyadhus Shalihin? Pada saya sudah baca kitab ini. Nah, gitu maksud saya. Ini pengarangnya Riyadhus Shalihin ini wali kutub Imam Nawawi. Punya nama Muhyiddin Abi Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi. Sebagian kitabnya itu namanya Raudhatul Thalibin. Makanya pondok itu Syona kasih nama kitabnya Imam Nawawi. Ini jadi ini saya kaget tadi hadis semua ini. Makanya saya tadi tanya, kan lebih baik tanya, Bu. Saya kan tamu. Apa kemauan rumah ini apa maksudnya? Jangan kan dia disuruh andai kata ada tafsir, suruh baca kita baca, Bu. Nah, kan atilmid apa tamu itu apa namanya? Tamu itu kan mayit intinya. Nah, tamu itu laksana mayit. Apa kata tuan rumah? Kata tuan rumahnya, ya silakan Ustaz, ya silakan. Jangan minum, ya jangan minum. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-babur rawi, ada pun bab yang nomor 4 fi fadilatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjelaskan keutamaan baca selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu kadang wajib kita harus membaca. Ada terkadang baca selawat itu haram. Dikarenakan tempatnya. Ibu umpama ke WC baca selawat, boleh apa tidak? Haram. Bukan tempatnya itu, Bu. Oh, ibu di kandang kotoran itu, Bu, ya, kandang. Kan ada kandang yang tidak ada kotorannya. Ini kandang ada kotoran sapinya. Boleh? Tidak boleh. Haram. Ibu di WC baca selawat, tidak boleh itu, Bu. Haram. Nomor 2, makruh baca selawat itu. Contohnya, orang ingin merokok. Sallallahu alaihi wasallam. Makruh itu, Bu. Ada wajib tuh baca selawat kapan? Di saat sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan wajib. Itu namanya rukunnya sholat. Itu kalau nggak dibaca nggak sah itu. Jadi sekarang ada orang baca sholawat itu ya, harus wajib. Ada sunnah, ada makruh, ada haram. Tergantung posisinya. Sekarang baca bismillah. Bismillah, apa sunat terus dapat pahala? Tunggu dulu, Bu. Kalau sampai di WC, kan tak boleh di WC, Bu. Allah wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang baca selawat kepadaku satu kali, sabdanya Rasulullah, satu kali, selawat apapun bentuknya, entah baca sallallahu alaihi Muhammad atau selawat Ibrahimiyah, selawat Masyishiyah, terserah, selawat Nariyah, terserah sampean lah, selawat Munjiyat, Tibil Kulub, selawat apapun bentuknya selawat, satu kali saja, sallallahu alaihi asyara, maka Allah membaca selawat kepada orang tersebut diganti dengan diberikan pengampunan, rahmat dengan asyran, dengan 10 lipatan. Maksudnya Allah baca sholawat buat orang yang tersebut. Maksudnya bagaimana Allah memberi rahmat sama kita, Bu, dan 10 kali. Allah mengampuni dengan 10 kali ini paling sedikit lipatan. Kan lipatan itu paling sedikit 10, Bu. Nih, paling sedikit lipatan itu 10. Umpama, ada Bang Tauhid kasih uang sama saya 10.000. Ini dilipat paling dikit 10. Berapa? Berarti kalau 10 diganti berapa? 100.000 oleh Allah. Bang Tohir kasih rokok 1 batang, paling sedikit lipatannya 10. Berarti insya Allah Bang Tohir akan diganti oleh Allah dengan 10 batang. Bisa yang diganti tersebut bentuk uang melebihi dari ukuran 10 batang, atau ini bisa jadi langsung rokok. Intinya penggantian tersebut merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini, Ibu tuan rumah, ini umpama, Bu, ya, saya tidak tahu habisnya Ibu ini 1 juta umpama, ya, untuk acara ini pasti diganti oleh Allah.
dengan lipatan paling sedikit 10 kali. Sampai 70 dan seterusnya, cuma Allah yang tahu. Nah, ini. Makanya jangan takut kita untuk sedekah. Jangan takut. Saya kalau pusing-pusing itu kalau enggak sedekah pusing saya. Ya tergantung saya lah, entah itu rokok sama santri. Ya tergantung. Harus. Karena konsep dalam Islam, kalau ingin kaya, dunia akhirat, kalau ingin tenang, diantaranya sedekah. Kalau diantaranya seumpama ingin lancar, sedekah. Kalau umpama saya pusing, biar nggak pusing, sedekah. Kalau umpama sampian biar jadi jauhkan dari bala musibah, sedekah. Adapun sedekah tersebut tergantung keikhlasan sampian. Oh mama, siapanya? Labeng sama mama sama. Mamang sama. Oh Mamang Dewi umpama, sudah lupa pada tetangga saya. Mak Dewi mau sedekah uang 1 juta tak punya sama saya. Oh kerupuk 1, nggak masalah. Sebetulnya udah jauh, saya udah nggak kecepatan kerupuk sekarang. Kalau dulu kadang dikasih kerupuk saya. Ini contoh ya contoh. Nah, ya Allah SWT tetap diganti oleh Allah. Ada pun yang diganti tersebut tergantung Allah punya. Bentuknya tergantung Allah. Jadi kembali pembahasan man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang baca selawat kepadaku sabda Rasulullah 1 kali saja, maka Allah membalas dengan 10 kali ganda, 10 kali lipatan oleh Allah, 10 kali selawat, bahkan lipatannya 10 sampai 70 dan seterusnya. Dan juga selawat ini tidak butuh khusyuk. Selawat ini tidak butuh mengerti maknanya, tetap dikasih pahala oleh Allah. Ngadap kemana aja bebas, sampai punya wudu dikasih pahala, head dikasih pahala, tiduran dikasih pahala, khusyuk sampai membaca selawat ataupun tidak, mengerti ataupun tidak, tetap dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama ada 3 perkara, mengerti ataupun tidak, khusyuk ataupun tidak, punya wudu ataupun tidak, baring-baringan bebas, tetap dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak wudu, tidak khusyuk, walaupun tidak mengerti apa yang dibaca, ya itu dapat pahala. Di antaranya 1 hasbunallah wa ni'mal wakil. 1 baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kan orang baca Al-Qur'an ada yang ngerti maknanya, ada yang tidak. Ada yang khusyuk sampai menangis, ada yang tidak, tetap dapat pahala oleh Allah. Nomor 2 baca selawat Nabi. Nomor 3 yaitu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. 3 perkara ini Bu, khusyuk ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak, ria ataupun tidak, tetap oleh Allah dikasih pahala ini. Saking agungnya Kanjeng Nabi, kalau sehingga baca salat khusyuk tidak khusyuk tetap dapat pahala. Wa bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi alfa marat lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Barang siapa yang baca selawat kepadaku 1000 kali. Ini kalau 1000 kali sawan hari sedang nih Bu. Insyaallah kalau nyai sampai tidur ini. Tidur langsung nyai. Ya bisa jadi tidur hatam 1000, bisa jadi tidak hatam 1000-nya. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan baca selawat 1000, maka dia tidak akan mati atau wafat kecuali diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, sebelum dia dicabut oleh Allah, sebelum dia mati, sebelum dia cabut, maka tempatnya didampakkan oleh Allah. Bulan itu tempat kamu di surga. Setelah didampakkan oleh Allah, maka orang tersebut baru dicabut alias wafat. Itu tempat kamu Fulan, Zaid itu tempat kamu. Dinampakkan dulu. Jadi salah satu yang dinampakkan sebelum kita wafat, bisa jadi dalam mimpi kita mau wafat kurang 1 minggu, atau di saat kita sakratul maut, itu dinampakkan. Di antaranya baca ayat kursi setelah sholat 1 kali. Jadi sebelum dicabut dinampakkan oleh Allah, itu tempat kamu. Surga maksudnya. Kalau tempatnya dinampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, berarti orang itu orang ahli surga. Di antaranya yang baca sholawat 1000.
1000 sebentar Bu. 1000 itu cuma 10 kali putaran ini. Kalau selawatnya sallallahu ala Muhammad ya. Ya kalau selawat dari sedang lah Bu. Insya Allah. Ya kata Mama Dewi, bisa saya coba Ustaz. Cuma 1000, 3000 bisa Ustaz saya. Tapi 1 tahun Ustaz. Kalau 1 jam tak bisa saya Ustaz. Nah. Jadi usahakan kita. Kalau sallallahu alaihi wasallam ini 10 kali cuma. Santai-santai sallallahu alaihi wasallam. 10 kali putaran cuma ini. Berapa lebih 10 kali? Insya Allah sebentar. Cuman yang tidak membuat kita tak sempat kita dikarenakan kita malas itu aja. Seperti istighfar 1000. Namanya agak 1000 kali. Tapi kan sebentar 1000. Astagfirullah. Sebentar. Jadi kembali pembahasan salah satu fungsinya istighfar, salah satu fungsinya sholawat apabila dibaca 1000 kali bukan hanya diangkat derajatnya oleh Allah, bukan hanya diberikan rahmat oleh Allah, bahkan kalau wafat, sebelum dia wafat oleh Allah, sebelum dia dicabut oleh Allah, Allah memperlihatkan tempatnya orang itu di surga. Satu kali lagi. Wa bihi laqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Man shalla alaihi asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Man shalla alaihi alfan lam tamassuhun nar. Barang siapa man shalla alaihi salatan wahidatan. Barang siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali sabda Rasulullah sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah membaca salawat, maka Allah memberi rahmat, maka Allah memberi kasih sayang dengan 10 kali. Terus wa man shalla alaihi asyran, barang siapa baca salawat kepadaku 10 kali. Tadi kalau baca salawat 1 kali. Kalau 10 kali sallallahu alaihi biha mi'atan, maka oleh Allah dikasihkan rahmat, maka Allah membaca salawat kepada orang yang membaca salawat tersebut, maka Allah akan mengangkat derajatnya, maka Allah akan memberi rahmat dengan mi'atan, yaitu dengan 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kasih sayang, kebelasan itu. Man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 100 kali, maka oleh Allah membalas 1000 kali rahmat. 1000 kali kasih sayang, diberi 1000 kali. Man shalla alaihi alfan dan tamassuhun nar, barang siapa yang baca sholawat kepadaku 1000 kali banyaknya, lan tamassuhun nar, maka tidak akan disentuh oleh neraka. Maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau tidak disentuh berarti kan selamat orang ini. Makanya semoga kita mumpung kita masih hidup, sehat, masih tidak datang penyesalan, ayo kita usahakan memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baca istighfar, baca tasbih, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, biar tidak nyesal bisa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wallahu a'lam bishawab.